Asas ketiga, perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang di luar Islam. Asas ini merupakan pekerjaan terpenting yang dilakukan Nabi Muhammad sehubungan dengan nilai perundang-undangan bagi negara baru di Madinah. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa tidak lama setelah Nabi Muhammad tinggal di Madinah, semua orang Arab dari penduduk Madinah memeluk Islam. Seluruh kaum Ansar telah memeluk Islam kecuali beberapa orang kabilah dari kaum Aus. Kemudian Rasulullah menulis sebuah piagam perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian itu ditegaskan secara gamblang mengenai penetapan kebebasan beragama dan hak pemilikan harta benda mereka, serta syarat-syarat lain yang saling mengikat kedua belah pihak. Ibnu Ishaq menyebutkan perjanjian ini tanpa isnad. Sementara Ibnu Haitsamah menyebutkannya dengan mencantumkan sanadnya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Junab Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Kasir bin Abdullah bin Amir al-Masni dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah menulis perjanjian antara Muhajirin dan Ansar. Kemudian Ibnu Haitsamah menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Imam Ahmad menyebutkannya di dalam musnadnya dari Suraij. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibad dari Hajjaj dari Amir bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad menulis sebuah perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar dan seterusnya. Di sini kami tidak akan menyebutkan seluruh naskah perjanjian yang sangat panjang itu, tetapi kami kutipkan saja beberapa bagian dari naskah perjanjian sebagaimana tertera dalam naskah perjanjian Rasulullah. Isi piagam perjanjian itu ialah: 1. Kaum muslimin, baik yang berasal dari Quraisy, dari Madinah maupun dari kabilah lain yang bergabung dan berjuang bersama-sama, semuanya itu adalah satu umat. 2. Semua kaum mukminin, dari kabilah mana saja, harus membayar diat denda orang yang terbunuh di antara mereka dan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil antar sesama kaum mukminin. 3. Kaum mukminin tidak boleh membiarkan siapa saja di antara mereka yang tidak mampu membayar hutang atau denda, tetapi mereka harus menolongnya untuk membayar hutang atau denda tersebut. 4. Kaum mukminin yang bertakwa akan bertindak terhadap orang dari keluarganya sendiri yang berbuat kezaliman, kejahatan, permusuhan atau perusakan. Terhadap perbuatan semacam itu semua kaum mukminin akan mengambil tindakan bersama sekalipun yang berbuat kejahatan itu anak salah seorang dari mereka sendiri. 5. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya lantaran ia membunuh seorang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan mukmin lainnya. 6. Jaminan Allah adalah 1. Dia melindungi orang-orang yang lemah atas orang-orang yang kuat. Orang mukmin saling tolong-menolong sesama mereka dalam menghadapi gangguan orang lain. 7. Setiap mukmin yang telah mengakui berlakunya perjanjian sebagaimana termaktub di dalam naskah, jika ia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya ia tidak akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada orang yang berbuat kejahatan. Apabila ia menolong dan melindungi orang yang berbuat kejahatan maka ia terkena laknat dan murka Allah pada hari kiamat. 8. Di saat menghadapi peperangan, orang-orang Yahudi turut memikul biaya bersama-sama kaum muslimin. 9. Orang-orang Yahudi dari Bani Auf dipandang sebagai bagian dari kaum mukminin. Orang-orang Yahudi tetap pada agama mereka dan kaum muslimin pun tetap pada agamanya sendiri, kecuali orang yang berbuat kezaliman dan kejahatan, maka sesungguhnya dia telah membinasakan diri dan keluarganya sendiri. 10. Orang-orang Yahudi harus memikul biayanya sendiri dan kaum muslimin pun harus memikul biayanya sendiri, dalam melaksanakan kewajiban memberikan pertolongan secara timbal balik dalam melawan pihak lain, yang memerangi salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian itu. 11. Jika di antara orang-orang yang terikat perjanjian ini, terjadi pertentangan atau perselisihan yang dikhawatirkan, akan menimbulkan kerusakan, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah. 12. Setiap orang dijamin keselamatannya untuk meninggalkan atau tetap tinggal di Madinah, kecuali orang yang berbuat kezaliman dan kejahatan. 13. Sesungguhnya Allah lah yang akan melindungi pihak yang berbuat kebajikan dan takwa. Beberapa ibrah atau pelajaran. Perjanjian tersebut di atas mengandung beberapa pelajaran penting berkaitan dengan hukum-hukum pemerintahan bagi masyarakat Islam. 1. Perjanjian tersebut dalam istilah modern lebih tepat disebut sebagai Dustur, Undang-Undang Dasar. Jika perjanjian ini dianggap sebagai pengumuman suatu dustur, maka ia telah memuat semua masalah yang dibahas oleh dustur modern manapun, yang meletakkan garis besar haluan negara baik menyangkut masalah dalam ataupun luar negeri. Dustur yang dibuat oleh Rasulullah berdasarkan wahyu Allah dan ditulis oleh para sahabatnya,
kemudian dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar, yang disepakati oleh kaum muslimin dan tetangganya Yahudi, merupakan bukti nyata, bahwa masyarakat Islam sejak awal pertumbuhannya, tegak berdasarkan asas perundang-undangan yang sempurna. Juga menjadi bukti bahwa negara Islam, sejak awal berdirinya telah ditopang oleh perangkat perundang-undangan dan manajemen yang diperlukan setiap negara manapun. Perangkat ini merupakan asas yang diperlukan bagi pelaksanaan hukum-hukum syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Sebab, hukum-hukum syariat tersebut secara umum didasarkan pada konsep kesatuan umat Islam, dan masalah-masalah struktural lainnya yang berkaitan dengannya. Negara tempat pelaksanaan hukum dan syariat Islam tidak akan terwujudkan manakala sistem perundang-undangan yang dibuat oleh Rasulullah tersebut tidak ada. Dari sini tertolaklah tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya saja, tidak mengatur urusan negara dan sistem perundang-undangan. Tuduhan ini sengaja dilontarkan oleh para musuh Islam dan antek-antek kolonial untuk membatasi gerak langkah Islam, agar tidak lagi berperan aktif dalam masyarakat. Guna mencapai sasaran ini, bagi mereka tidak ada cara lain, kecuali menjadikan Islam sebagai ritual peribadatan semata, tanpa negara dan perundang-undangan. Bahkan kalaupun dipahami sebagai agama dan negara, maka harus dirusak dan diputar balik sedemikian rupa sehingga tidak laik untuk itu. Tetapi tipu daya ini tidak lama kemudian terpatahkan dan terbongkar kedoknya, sehingga semua kebusukan yang terkandung di dalamnya telah diketahui oleh semua orang. Bahkan sekadar mempermasalahkannya pun sudah dianggap sebagai omong kosong. Sekalipun demikian, dalam menganalisis pasal-pasal perjanjian Madinah ini, kami harus mengatakan bahwa kelahiran masyarakat Islam itu sendiri termuat dalam kerangka struktural negara. Hukum-hukum syariat setelah itu tidak diturunkan kecuali dalam kerangka struktur sosial yang saling menyempurnakan dari segala aspeknya. Dalam hal ini, belum lagi jika bagian-bagian dari nilai hukum-hukum syariat itu dihimpun secara terpadu, yang akan membentuk suatu sistem yang utuh bagi struktur perundang-undangan dan manajemen yang agung. 2. Perjanjian tersebut menunjukkan keadilan perilaku Nabi Muhammad terhadap orang-orang Yahudi. Perjanjian damai yang adil antara kaum muslimin dengan Yahudi ini, semestinya membuahkan hasil yang konkret, seandainya tidak dirusak oleh tabiat kaum Yahudi yang suka menipu dan berkhianat. Perjanjian ini tidak berlangsung lama, karena selang beberapa lama kemudian, kaum Yahudi merasa tidak senang terhadap isi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Mereka melanggar perjanjian dengan beragam penipuan dan pengkhianatan, yang insya Allah akan kami jelaskan secara rinci pada kesempatan lain. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi kaum muslimin kecuali harus mengembalikan perjanjian itu kepada mereka. 3. Perjanjian tersebut menunjukkan kepada beberapa hukum yang sangat penting dalam syariat Islam, diantaranya. Pertama, pasal pertama menunjukkan bahwa Islam adalah satu-satunya faktor yang dapat menghimpun kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka satu umat. Semua perbedaan akan sirna di dalam kerangka kesatuan yang integral ini. Hal ini tampak jelas dalam pernyataan Rasulullah. Kaum muslimin baik yang berasal dari Quraisy, dari Madinah maupun dari kabilah lain yang bergabung dan berjuang bersama-sama, semuanya itu adalah satu umat. Ini merupakan asas pertama yang harus diwujudkan untuk menegakkan masyarakat Islam yang kokoh dan kuat. Kedua, pasal kedua dan ketiga menunjukkan bahwa di antara ciri khas terpenting dari masyarakat Islam ialah tumbuhnya nilai solidaritas serta jiwa senasib dan sepenanggungan antar kaum muslimin. Setiap orang bertanggung jawab kepada yang lainnya, baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Bahkan semua hukum syariat Islam didasarkan pada asas tanggung jawab ini, seraya menjelaskan cara-cara pelaksanaan prinsip solidaritas dan takaful, jiwa senasib dan sepenanggungan sesama kaum muslimin. Ketiga, pasal ke-6 menunjukkan betapa dalamnya asas persamaan sesama kaum muslimin. Ia bukan hanya slogan yang diucapkan, tetapi merupakan salah satu rukun syariat yang terpenting bagi masyarakat Islam yang harus diterapkan secara detail dan sempurna. Contoh pelaksanaan persamaan sesama kaum muslimin ini dapat kita baca dari pernyataan Rasulullah, sebagai berikut. Jaminan Allah adalah satu, Dia melindungi orang-orang yang lemah dari orang-orang yang kuat. Ini berarti bahwa jaminan seorang muslim, siapapun orangnya, harus dihormati dan tidak boleh diremehkan. Siapa saja di antara kaum muslimin yang memberikan jaminan kepada seseorang, maka tidak boleh bagi orang lain, baik rakyat biasa ataupun penguasa, untuk menodai kehormatan jaminan ini. Demikian pula halnya wanita muslimah, tidak berbeda dari kaum lelaki.
Suaka atau jaminannya pun harus dihormati oleh semua orang. Hal ini telah menjadi kesepakatan semua ulama dan para imam mazhab. Bukhari, Muslim dan lainnya meriwayatkan bahwa Ummu Hani binti Abu Talib pergi menemui Rasulullah pada hari Fatu Makkah kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, adikku menuntut untuk membunuh seorang lelaki yang ada dalam perlindunganku, yaitu Ibnu Hubairah." Rasulullah menjawab, "Kami telah melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani." Dari sini dapatlah Anda ketahui betapa tinggi derajat wanita dalam perlindungan Islam. Ia berhak mendapatkan semua hak asasi dan jaminan sosial sebagaimana kaum lelaki mendapatkannya. Tetapi Anda harus mengetahui perbedaan antara persamaan, kemanusiaan yang ditegakkan oleh syariat Islam dan bentuk-bentuk persamaan yang diteriakkan oleh para pengagum peradaban dan budaya modern. Persamaan yang diterapkan oleh Islam adalah persamaan yang didasarkan kepada fitrah manusia, yang memberikan dan menjamin kebahagiaan kepada semua orang, baik lelaki ataupun wanita, baik secara individual ataupun sosial. Sedangkan persamaan yang diserukan oleh para pengagum peradaban modern adalah persamaan yang didorong oleh nafsu kebinatangan yang ingin menjadikan wanita sebagai sarana hiburan dan pemuas nafsu kaum lelaki, tanpa mau memandang kepada hal lain. Keempat, pasal ke-11 menunjukkan bahwa hakim yang adil bagi kaum muslimin, dalam segala perselisihan dan urusan mereka, hanyalah syariat dan hukum Allah, yaitu apa yang terkandung di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Jika mereka mencari penyelesaian bagi problematika mereka kepada selain sumber ini maka mereka berdosa dan terancam kesengsaraan di dunia dan siksa Allah di akhirat. Itulah keempat hukum yang terkandung di dalam perjanjian tersebut yang menjadi dasar tegaknya negara Islam di Madinah. Dan minhaj bagi kaum muslimin dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat baru. Bila diperhatikan dan direnungkan, nyatalah bahwa perjanjian ini pun mengandung beberapa hukum lain yang sangat penting bagi kaum muslimin. Dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, dan dengan berpedoman kepada pasal-pasal yang termaktub di dalamnya, serta berpegang teguh kepada hukum-hukumnya, tegaklah negara Islam di atas asas dan pilar yang sangat kokoh. Kemudian negara Islam ini berkembang meluas mantap ke barat dan timur, seraya menyumbangkan peradaban dan budaya yang benar kepada umat manusia. Suatu peradaban dan kebudayaan yang mengagumkan, yang sebelumnya tidak pernah disaksikan umat manusia sepanjang sejarah.